Definisi paragraf. Paragraf dapat didefinisikan sebagai komponen utama penting untuk menyampaikan tujuan dari penulis kepada pembaca. Sifat koheren bertujuan agar tujuan dari paragraf tersebut dapat tersampaikan dengan seutuhnya. Jenis paragraf yang sudah dipelajari di semester 1 ini ada dua jenis, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimana kalimat atau gagasan utamanya itu ada di awal kalimat, sedangkan paragraf induktif gagasan utamanya berada di akhir kalimat. Berikut contoh dari kalimat paragraf pembuka yang gagasan utamanya berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Contoh paragraf deduktifnya adalah KS, kependekan dari Konferensi Akademik Siswa, yang dimana program ini dibuat oleh Sekolah Kausa Lab School Bandung. Tujuan dari program ini adalah untuk mengokohkan pemahaman materi dengan cara mempresentasikan di depan guru dan orang tua. Program KAS ini biasanya diselenggarakan di akhir semester, yang dimana setiap siswa diwajibkan untuk memilih 3 mata pelajaran yang paling disukai dan nanti siswa tersebut harus memilih 2 topik materi yang dikuasai. Sedangkan contoh untuk paragraf induktif yaitu Sekolah Kausa Lab School Bandung ini memiliki program yang berbeda dari sekolah lain. Program yang bertujuan untuk mengokohkan pemahaman materi dengan cara mempresentasikan di depan guru dan orang tua. Program ini juga biasanya diselenggarakan di akhir semester, yang dimana siswa diminta memilih 3 mata pelajaran yang disukai dan setiap mata pelajaran memilih 2 topik yang paling dikuasai. Program ini diberi nama Konferensi Akademik Siswa atau yang biasa disingkat menjadi KS. Jika Bapak Ibu Guru ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Zai. Dari saya sih tidak ada pertanyaan ya, Bu. Oke, dari Bapak? Ada pertanyaan? Dari guru-guru lain yang ada di ruang Zoom, apakah ada pertanyaan untuk Olivia? Belum ada. Enggak. Oke, kita lanjut. Mata pelajaran yang kedua adalah pengantar komunikasi. Alasan saya memilih mata pelajaran lanjut ini karena saya berminat untuk melanjutkan pendidikan ke depannya dengan memilih fakultas komunikasi. Saya memilih topik komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok kecil karena merasa topik tersebut sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Rencana yang akan saya lakukan adalah mulai lebih memperdalam lagi terkait komunikasi massa dan media sosial. Topik yang diajarkan di semester 1 ini ada apa itu komunikasi dan mengapa kita berkomunikasi. Kedua, komponen dan model komunikasi. Ketiga, pengantar komunikasi antar pribadi. Keempat, komunikasi kelompok kecil dan besar. Kelima, pengantar komunikasi publik. Dan keenam, pengantar komunikasi massa dan media sosial. Definisi komunikasi antar pribadi atau yang biasa disingkat KAP. KAP adalah komunikasi tatap muka yang melibatkan 2 orang. Tujuan KAP adalah mempertahankan atau meningkatkan kualitas hubungan di antara 2 orang. Masalah utama yang dibahas dalam KAP adalah bagaimana berkomunikasi dengan tegas atau asertif tanpa menyerang lawan bicara. Hal-hal yang bisa menyelesaikan permasalahan KAP itu ada yang namanya teknik DSC script. DSC itu D-nya adalah descript, sampaikan perilaku lawan bicara yang kita rasa mengganggu dan ingin kita perbaiki. Jadi ketika ingin menegur tuh deskripsikan dulu gitu sikap atau perilaku apa yang kurang mengenakan untuk kita. Spesifiknya terangkan perilaku lawan bicara yang kita inginkan atau harapkan. Jadi sikap apa yang kita harapkan atau inginkan dari si orang tersebut gitu, lawan bicara kita. Dan C-nya adalah konsekuensi. Jelaskan akibat yang akan dihadapi lawan bicara jika tidak ada perubahan. Jadi sebutkan gitu konsekuensinya apa ketika lawan bicara tersebut masih tidak mau berubah dengan sikap yang kurang sopan itu. Dan di sini ada contoh permasalahan. Permasalahannya itu bisa dilihat dari dalam chat ini. Jadi dalam chat ini tuh ceritanya si VOV kakaknya itu adalah seorang guru, sedangkan adiknya itu adalah murid di sekolahnya. Jadi si adik ini tuh
menchat kakaknya untuk meminta kunci jawaban, sedangkan si kakaknya tuh kayak nggak mau karena takut curang gitu. Jadi kakaknya tuh udah terlalu udah sering kayak gini dan dia nggak tahu harus bagaimana sikapnya. Mungkin penyelesaian yang bisa dilakukan adalah dengan teknik DSC tadi. Deskripsinya adalah, Dik, sebenarnya kakak kurang nyaman kalau kamu ngechat kakak dengan bahasa yang kurang sopan seperti kata nggak becus. Kakak juga guru kamu kan di sekolah. Spesifiknya adalah, bisa nggak kamu pakai kata-kata yang lebih sopan, jangan ada kata-kata yang kasar. Konsekuensinya adalah, kalau kamu nggak bisa membedakan cara kamu ngechat antara sikap dengan aku sebagai kakak dan sebagai guru, kakak nggak akan mau balas chat kamu lagi. Topik yang kedua adalah komunikasi kelompok kecil, atau biasa disingkat menjadi K3. K3 adalah komunikasi tatap muka yang melibatkan lebih dari 2 orang. Tujuan K3 ini untuk mencapai, memecahkan, atau menyelesaikan masalah, dan mempertahankan atau meningkatkan hubungan para anggota kelompok. Metode untuk membangun kesepaduan kelompok itu ada, pertama, mencari anggota yang memiliki minat yang sama atau mirip. Kedua, menyikapi diri atau membuka diri terhadap sesama anggota kelompok. Ketiga, melibatkan semua anggota kelompok dalam kegiatan kelompok. Keempat, menjaga kebebasan untuk menyatakan pendapat yang berbeda. Dan kelima, memberikan umpan balik terhadap tindakan atau pendapat anggota kelompok. Contoh dari permasalahan ini ada sebuah kelompok yang sedang berdiskusi. Jadi di kelompok ini tuh mereka belum bisa menentukan topik apa yang harus mereka ambil atau dibahas, dan penyelesaiannya adalah pasti di setiap kelompok itu ada ketua kan, dan peran ketua di sini tuh sebagai penengah di antara para pendapat. Ketua dalam kelompok tersebut harus bisa menentukan topik apa yang sebaiknya diambil dari banyak pendapat para anggota. Dan juga sebelum menentukan topik akhir yang akan dipilih itu, sebaiknya si ketua meminta pendapat dari para anggota. Silakan jika ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Saya mau nanya dong ke Via. Iya, mangga silakan Pak. Untuk yang KAP, sebenarnya kalau diposisikan sebagai kakak yang dicontoh tadi, masalahnya lebih kepada dia nggak sopan atau maaf, maksudnya masalahnya apakah lebih kepada adanya nggak sopan atau kepada eh, tadi kemungkinan kecurangan kalau dia minta jawaban atau nanya ke kakak. Mungkin kurang sopannya di sini tuh adalah kata-katanya yang dia tuh harus membedakan gitu antara sikap adik dan sebagai murid gitu. Mungkin kalau murid lebih ke formal chatnya gitu, lebih sopan lagi dibandingkan yang kayak bahasa sehari-hari gitu, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Oke, jadi berarti masalahnya lebih kepada kesopanan sikap adiknya kepada kakaknya gitu ya? Iya. Oh, oke. Makasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak Cecep mau bertanya? Belum. Ada Bu Lilis tadi udah keluar ya. Pak Zae atau Pak Yuda ada yang mau ditanyakan? Kak Olivia? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, silakan Olivia. Dan mata pelajaran yang terakhir saya ambil adalah penulisan dasar. Alasan saya memilih mata pelajaran ini karena saya pribadi ingin menjadi seorang reporter atau jurnalis yang dimana pekerjaan tersebut membutuhkan skill dalam menulis. Selama pembelajaran saya juga merasa dimudahkan dan merasa senang karena materinya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Untuk kedepannya saya akan lebih memperdalam lagi skill yang berkaitan dengan penulisan. Daftar topik yang diajarkan di semester 1 ini ada produk jurnalistik, definisi berita, berita langsung, berita fitur, teknik reportase, dan teknik penyuntingan. Topik yang pertama, teknik reportase. Reportase diartikan sebagai melaporkan hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan jurnalis kepada publik. Tetapi tidak semua informasi layak untuk disampaikan kepada publik. Definisi berita menurut detik.com adalah laporan baru mengenai ide,
atau fakta terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar halayak. Kemudian akan disebarkan melalui media berkala, ada surat kabar, radio, televisi, dan media online. Teknik reportase adalah suatu hal dasar yang harus dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Pada umumnya reportase melakukan pertama, observasi, aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu dengan aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu dengan cermat secara langsung ke lokasi penelitian yang dituju. Kedua, dengan cara wawancara atau berbincang-bincang dengan seseorang dan mencatat ucapan-ucapan yang penting atau yang diperlukan untuk diketahui publik. Dan ketiga adalah kepustakaan, kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola data penelitian. Skill yang diperlukan itu pertama, komunikasi. Kedua, menulis. Ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Dan keempat adalah riset. Contoh teknik reportase. Jadi di situ ada seorang siswa yang diberikan tugas untuk melipat suatu tempat dan diminta untuk memfokuskan materi kepada suatu permasalahan yang ada. Teknik-teknik yang harus dia lakukan adalah pertama, riset mendalam. Kedua, tentukan sudut pandang yang menarik dan penting. Ketiga, buat daftar pertanyaan. Keempat, minta narasumber tidak berbicara terlalu cepat. Kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Dan keenam, klarifikasi. Topik yang kedua adalah teknik penyuntingan. Definisi penyuntingan adalah proses dalam pekerjaan redaksi yang sifatnya mempertimbangkan setiap materi publikasi secara substansial, serta upgrading teknik penyajian materi publikasi setelah melewati penilaian substansi dipandang layak untuk disiarkan, menurut sleman.co.id. Prinsip KISS atau Keep It Short Simple, keep atau juga bisa dibilang keep it simple stupid, adalah salah satu prinsip yang berlaku dalam penulisan berita untuk membuat tulisan lebih singkat, padat, dan langsung ke inti topik. Tulisan sendiri terdiri dari paragraf, kalimat, dan kata. Contoh teknik penyuntingan. Jadi di sebelah kanan itu ada paragraf yang aslinya dan sebelah kiri itu ada paragraf yang sudah melalui proses penyuntingan. Paragraf tersebut berbunyi, pada bulan Juni 1830, Prancis mulai menginvasi Aljazair. Langkah yang menentukan ini akan menyebabkan Prancis menduduki Aljazair sampai selama 132 tahun ke depan, sehingga mereka baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1962. Paragraf yang sudah melalui penyuntingan yaitu Prancis mulai menginvasi Aljazair pada Juni 1830. Langkah ini menyebabkan Prancis berhasil menduduki Aljazair selama 132 tahun. Aljazair sendiri baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1962. Jadi bisa dilihat di paragraf yang sebelah kiri itu tulisannya menjadi lebih singkat dan padat. Silakan jika Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Alivia. Keren banget ininya, cara mempresentasikannya. Cuma visualnya apa ya? Slide presentasinya minim visual sekali ya. Jadi apa ya? Yang saya lihat kok hanya membacakan apa yang tertulis di situ gitu. Enaknya kan presentasi itu kita menjelaskan apa ya, slide itu hanya sebagai ini aja, sebagai untuk membangun imajinasi orang, kemudian kita menjelaskan gitu. Itu sih. Kalau pertanyaan, coba Kisru singkatan dari apa? Saya agak kaget juga pakai dua itu yang tadi.
Gimana Pak? Pertanyaannya singkatan dari KISS, KISS. KISS. Singkatan dari itu. Iya. It's short and simple, terus apa sih? Keep it simple, stupid. Nah, yang kedua itu dapat dari mana? Saya dapat dari ini sih dari hasil searching gitu, tapi lupa masukin si sumbernya. Dari mana? Karena itu memang di luaran kayak gitu ya, cuma yang yang lebih holistik ya short and simple gitu, tidak hanya simple gitu. Jadi kenapa short? Karena kalau misalnya jurnalistik kan pembacanya sangat beragam ya. Jadi pendek-pendek itu membuat orang bisa lebih paham gitu. Nah, idealnya berapa kata tuh satu kalimat? Kenapa Pak? Idealnya berapa kata satu kalimat? Idealnya berapa kalimat? Berapa kata dalam satu kalimat? Dalam satu paragraf. Dan satu kalimat. Dalam satu Satu kalimat tuh berapa kata idealnya? Yang simple dan bisa dibaca sama orang. Mungkin kalau katanya itu saya kurang tahu lagi. Kalau dalam satu kalimat harus berapa kata? Ada ya tabelnya kan pernah saya liatin nih. Ada di yang saya share itu. Yang ini, bagian ini. Yang apa panjangnya 17, ya di bawah 17 kata, cuma kan ada tingkatannya tuh. Oh iya. 8 kata, ini apa yang simple gitu. Iya, jadi dalam satu kalimat itu kurang dari 17 kata. Kenapa tuh? Dalam satu kalimat panjang katanya itu banyak katanya kurang dari 17 kata. Iya, kenapa harus kurang dari 17 kata? Mungkin karena agar si tulisannya itu lebih padat, simpel, dan langsung ke inti pembahasan. Dan tidak terlalu biar belok-belok ke materi yang lain. Mungkin kata-kata kalimatnya. Oke, baiklah. Oke, sip. Dari saya itu aja. Ya, Pak, kalau saya sarannya itu nanti ke depan visual slide-nya perbaiki ya. Dan presentasi itu lebih ke kita menerangkan apa yang yang ada di slide. Gitu. Terima kasih, Via. Baik, terima kasih Pak Yuda. Ya, terima kasih Pak Yuda. Pak Cecep, silahkan. Abah sebagai orang tua bangga melihat Alivia sudah bisa mempraktekkan seperti ini, sudah bisa menampilkan yang terbaik untuk hari ini. Ini mungkin ada sedikit masukan tadi sama kayak Pak Yuda mungkin dari visualnya. Jadi ketika menyampaikan ide gagasan atau apapun jadi jangan terlalu cepat gitu. Jangan terlalu cepat supaya si pendengar atau si publik itu mengerti. Terus mungkin dari mungkin dari gerakan tangan. Kalau misalnya kita memakai mic juga tidak mungkin harus pakai mic 2 tangan gitu. Mungkin 1 tangan, yang tangan 1 bisa memberikan perhatian lebih, menerangkan ke yang lain seperti itu. Jadi si publik lebih mengerti seperti itu. Terima kasih Alivia. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Via sudah bertutur dengan jelas ya. Hanya memang tadi seperti yang disampaikan Pak Yuda dan Pak Cecep juga untuk kedepannya tampilan slide presentasinya dibuat ringkas, kan tadi kan seperti memotong paragraf ya, memotong kalimat paragraf itu kan sama juga kalau di slide presentasi itu lebih pointersnya aja, sehingga Via nanti bebas mengembangkan dengan bahasa Via sendiri pada waktu berbicara gitu. Alhamdulillah. Bu Lili silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf telat gabung ya. Ibu-ibu sama khususnya untuk guru-guru pembimbing, untuk Alivia banyak-banyak terima kasih. Untuk Pak Jae, Pak Salim, sama Pak Yuda. Terus sebagai orang tua, khususnya saya sebagai ibu, melihat perkembangan Alivia, alhamdulillah
sekali ya. Dari segi percaya diri, terus dari keberanian untuk tampil, sungguh-sungguh banyak perubahan yang sangat baik. Terus masukan dari tadi dari Ibu Bapak Guru, dari Pak Yuda, betul. Alif itu mungkin untuk Alif harus lebih banyak menguasai materi ya Teteh Alif. Apa yang disampaikan, apa yang mau ditampilkan, Alifnya harus menguasai dulu seperti itu. Jadi tanpa ya betul kayak kata Pak Yuda tadi kayak Alif mah seperti membaca gitu. Masukannya sangat bagus dari Pak Yuda untuk Alif ke depannya. Sebagai orang tua, sebagai ibu bangga lihat Alif perkembangannya sangat baik. Hatur nuhun Ibu Guru Iya, semuanya. makasih Suami Bu. hatur nuhun sudah mendampingi. Silakan lanjutkan Navia. Refleksi diri dari saya terhadap sikap belajar. Kekuatan yang saya miliki itu pertama, mudah mengingat lokasi catatan, kedua, gaya belajarnya visual, ketiga, menandai tulisan dengan warna yang berbeda-beda, dan keempat, mudah paham dengan materi yang melakukan banyak praktek. Kelemahan saya itu pertama, jika sedang belajar tidak bisa di tempat yang ramai, harus sunyi. Kedua, tidak bisa fokus dengan satu tugas atau sering terdistrak dengan tugas-tugas yang lain. Ketiga, susah menghafal materi, mudah lupa dengan materi ajar. Dan keempat, tidak bisa membuat jadwal tugas atau harian. Rencana tindak lanjut dari saya pribadi itu lebih memfokuskan lagi ke mata pelajaran yang saya minati tanpa harus mengabaikan mata pelajaran yang kurang diminati. Yang saya harapkan dari orang tua saya, mensupport mata pelajaran dan peminatan yang saya ambil, dan yang saya harapkan dari para guru, tidak memberikan tugas di waktu yang berdempetan atau bersamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Via. Bapak Ibu guru lain ada yang mau? Pak Zaya mungkin menyampaikan sesuatu? Silakan. Kalau dari saya, jadi untuk belajar itu apa ya? Yang penting ketemu kuncinya aja, karena setiap orang beda. Mungkin bisa dicoba membuat diagram untuk via. Jadi materi itu dibuat diagramnya. Jadi ada orang yang mengingat itu harus dengan warna, gambar, atau grafik. Nah, itu salah satu teknik. Jadi setelah kita mencatat, itu kita langsung di rumah itu meresumenya menggunakan gambar atau diagram. Jadi materi ini tuh apa sih? Intinya itu dibikin diagram aja. Kalau itu tidak berhasil, cari yang lain, itu ya. Nah, diagram itu memberi kita impresi visual, karena tadi Via bilang bahwa cara belajarnya visual, memberi kita impresi visual, dan mungkin dengan itu kita akan lebih lama retensi ingatannya, dan mungkin dalam jangka panjang itu si gambar itu akan semakin bercabang-cabang kayak pohon gitu. Kita bikin akarnya, nanti pelajaran berlanjut sampai 1 tahun, kita buat cabangnya. Nah, kita mengingatnya itu dengan, oh itu tuh di bagian ini ya, oh itu di bagian itu ya. Jadi kita buat cabang yang visual, dan kita mengingatnya secara visual juga, karena Via tadi visual. Gitu ya, Via. Baik Pak, terima kasih. Dari Bapak Ibunya ada yang mau tanggapan tadi? Yang diharapkan sudah oke? Saya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini juga sama Via. Mudah-mudahan Via mengingat ya semua yang tadi disampaikan masukan dari Bapak Ibu semua. Semoga menjadi perbaikan untuk kedepannya. Alhamdulillah sejauh ini Via sudah berhasil
presentasi dengan baik ya, maksudnya lebih percaya diri dibandingkan dengan yang sebelumnya. Baik semuanya, terima kasih. Alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Via. Terima kasih Via, semangat Makasih ya Via. banyak, Pak. Ya. Ya, tangan dulu aja Hikmat.